Mereka bilang keluarga itu pergi, tapi kenapa semua catatan mereka juga menghilang? Kadang, cermin tidak memantulkan kenyataan, tapi dunia yang seharusnya tertutup. Di Cirebon, sebuah keluarga menghilang setelah ritual tengah malam, tapi suara mereka masih bisa didengar. Malam di Cirebon tak pernah benar-benar sunyi. Di sebuah gang sempit, satu keluarga hilang tanpa jejak. Tak ada jejak darah, tak ada tanda perlawanan, hanya bau dupa dan cermin tua yang masih hangat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ritual tengah malam itu? Apakah mereka pergi atau disembunyikan? Selamat datang di Jejak Gelap Nusantara, tempat di mana kebenaran tak selalu berasal dari dunia yang sama. Malam di Cirebon selalu punya aroma lembab yang sulit dijelaskan. Di Gang Kuning, ujung utara kota, berdiri sebuah rumah tua berwarna gading pudar. Rumah itu milik keluarga Pak Darmo, seorang pensiunan pegawai pelabuhan yang tinggal bersama istrinya Bu Rini dan dua anak mereka, Aldi 17 dan Rara 11. Mereka dikenal ramah, suka membantu tetangga, dan tak pernah terlibat masalah. Sampai suatu malam, semua berubah. Tanggal 14 Mei 2019, tetangga mendengar suara gamelan samar dari rumah Pak Darmo sekitar tengah malam. Tak ada pesta, tak ada hajatan, tapi bunyi itu jelas diselingi nyanyian lirih perempuan tua seolah dari bawah tanah. Beberapa warga mengintip lewat celah pagar, namun halaman terlihat kosong. Hanya cahaya lampu minyak bergoyang dari dalam. Keesokan paginya, rumah itu sepi. Pintu terkunci dari dalam. Tidak ada yang keluar, tidak ada suara. Sore hari, Pak RT datang mengetuk. Tak ada jawaban. Saat jendela diketuk, hanya bau dupa yang menyengat menyembur keluar. Malam berikutnya, warga sepakat mendobrak pintu. Tapi di dalam tak ada siapapun. Meja makan masih terhidang, nasi hangus di penanak, TV menyala tanpa suara. Di ruang tamu, tergeletak foto keluarga Darmo yang bagian wajah mereka hangus terbakar, hanya bingkainya utuh. Polisi datang, garis kuning dipasang. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada barang berharga yang hilang. Tapi ada hal aneh. Di dinding ruang tengah ditemukan lambang berbentuk lingkaran dengan 4 huruf Jawa kuno. Tampak baru digoreskan memakai arang. Warga yakin itu simbol pemanggil arwah leluhur, biasa dipakai dalam ritual ngelmu panyupuhan, ilmu kuno yang dulu dilarang di Cirebon karena dianggap bisa membuka pintu goib. Namun, laporan resmi polisi hanya menulis, keluarga tidak ditemukan, kemungkinan pergi tanpa pemberitahuan. Anehnya, seluruh berkas penyelidikan berhenti setelah 2 minggu. Tak ada kelanjutan. Bahkan, nama keluarga Darmo di data kependudukan dihapus secara diam-diam, seolah mereka tak pernah ada. 2 tahun kemudian, seorang jurnalis muda bernama Rendra Adi Saputra mendapat pesan anonim. Kalau kau ingin tahu kebenaran soal keluarga Darmo, datanglah ke Gang Kuning. Tapi datang setelah tengah malam, bawa bunga melati dan jangan menatap cermin di ruang tamu. Rendra, yang bekerja untuk kanal investigasi Jejak Gelap Nusantara, tak menyangka kasus lama ini masih hidup di bayangan orang-orang Cirebon. Malam itu, ia tiba di gang tersebut. Jalan sempit itu kini ditumbuhi ilalang dan ditinggali beberapa rumah kosong. Saat ia melangkah mendekat ke rumah Pak Darmo, udara tiba-tiba menjadi dingin. Dari balik pagar berkarat, ia melihat pintu rumah setengah terbuka. Dari dalam, samar terdengar suara gamelan pelan dan bisikan seorang perempuan tua yang menyebut satu nama berulang-ulang. Darmo, Darmo, pintumu belum tertutup. Rendra menyalakan perekam suaranya, menelan ludah, lalu melangkah masuk. Dan malam itu, penyelidikan Jejak Gelap Cirebon pun dimulai. Rendra menyalakan senter kecil di tangannya. Sinar kuning itu menembus debu yang menari di udara.
Rumah keluarga Darmo sudah tampak ditinggalkan lama, lantainya berlumut dan dindingnya mengelupas seperti kulit tua. Namun anehnya, tak ada sarang laba-laba. Udara di dalam justru terasa bersih, terlalu bersih. Di ruang tamu, cermin besar masih tergantung di dinding, berbingkai kayu jati tua. Permukaannya buram, tapi ada sesuatu di baliknya, seolah bayangan yang bergerak pelan. Di bawah cermin, ada meja kecil dengan sisa dupa dan kelopak bunga melati kering, sama seperti yang disebut dalam pesan anonim. Rendra mulai merekam. Hari pertama, penyelidikan rumah keluarga Darmo. Suara gamelan sempat terdengar dari luar. Saat ini, hanya keheningan. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, ponselnya bergetar. Pesan masuk tanpa nama pengirim. Jangan berdiri di depan cermin terlalu lama. Ia refleks menoleh. Cermin itu kini menampilkan bayangan samar 4 sosok berdiri di belakangnya, seperti keluarga kecil. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Rendra menenangkan diri. Ia membuka catatan hasil risetnya. Menurut arsip lama, ritual panyupuhan yang sempat dipraktekkan di Cirebon dipercaya bisa menyucikan keturunan dari dosa leluhur. Biasanya dilakukan tengah malam dengan sesaji melati, air sumur 7 desa, dan cermin besar sebagai gerbang arwah. Ritual ini dilarang sejak 1980-an karena beberapa pelakunya menghilang tanpa jejak. Di dapur, Rendra menemukan sesuatu yang lebih aneh. Cangkir porselen berisi air yang masih bening, seolah baru dituangkan. Ia memotret dan mengangkatnya sedikit, namun begitu disentuh, air itu langsung menghitam, berbau besi. Dari ruangan lain, terdengar langkah pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai basah. "Siapa di sana?" seru Rendra. Tak ada jawaban. Tapi gamelan kembali terdengar, lebih keras, lebih dekat. Ia berlari ke arah suara itu. Di ruang belakang, ia menemukan pintu kecil menuju ruang bawah tanah. Di gagangnya tergantung kain merah dengan noda hitam tua. Saat disentuh, kain itu terasa hangat. Di bawahnya, udara berembus dari celah lantai. Rendra menyiapkan kameranya dan membuka pintu itu. Tangga menurun curam ke ruang gelap. Di dinding tangga ada coretan hitam bertuliskan aksara Jawa. Sing melebu, ojo ndeleng awake dewe. Yang masuk, jangan lihat bayangannya sendiri. Ia turun perlahan. Tangga berakhir di ruang sempit dengan meja batu di tengahnya. Di atas meja, 4 foto keluarga Darmo tertata rapi, dikelilingi bunga melati segar, bukan kering, bukan layu. Seseorang baru saja menaruhnya. Suara gamelan berhenti, digantikan bisikan dari arah cermin kecil di dinding batu. Mereka tidak hilang, mereka menunggu. Rendra mendekat, menyorot cermin itu. Bayangannya terpantul, tapi di belakangnya tampak 4 sosok berdiri diam dengan mata kosong. Salah satu di antaranya perlahan tersenyum. Rendra panik, mematikan kamera dan berlari naik ke atas. Tapi saat ia mencapai ruang tamu, semua pintu tertutup rapat. Cermin besar di dinding kini bersih berkilau, dan di dalamnya terlihat rumah itu penuh cahaya, seolah keluarga Darmo masih tinggal di sana. Namun di dunia nyata, hanya kesunyian. Ia berlari keluar lewat jendela, menatap rumah itu dari luar. Dari balik kaca, sosok perempuan dewasa mengenakan kebaya putih berdiri di jendela, menatapnya dengan pandangan kosong. Rendra menekan tombol rekam lagi, suaranya gemetar. Mereka belum pergi, tapi kenapa semua terasa seperti dijaga atau ditutup rapat? Malam itu, ia berjanji akan kembali dengan lebih banyak bukti dan seseorang yang tahu sejarah ritual itu dengan benar. 2 hari setelah kejadian di rumah itu, Rendra duduk di sebuah warung kecil dekat Pasar Kanoman. Ia tampak letih, mata sembab, dan rekamannya berulang kali ia tonton tanpa suara.
Dalam video, gamelan itu benar-benar terekam, suara pelan tapi ritmenya ganjil, tidak seperti musik tradisional biasa. Seorang lelaki tua yang duduk di sebelahnya menatap Rendra dengan tatapan tajam. "Kau masuk ke Gang Kuning ya," katanya tiba-tiba. "Itu rumah yang tidak seharusnya dibuka lagi." Rendra terdiam. Lelaki itu memperkenalkan diri, Mbah Suranta, mantan dalang yang kini hidup menyepi. Ia mengaku pernah mengenal Pak Darmo, bahkan pernah menghadiri sebuah ritual di rumah itu sebelum tragedi terjadi. Menurutnya, keluarga Darmo bukan keluarga biasa. Darmo itu penjaga pusaka, bukan benda, tapi ilmu. Ilmu panggilan arwah penuntun. Tugasnya menjaga keseimbangan antara dunia kita dan mereka yang tak terlihat. Rendra menyalakan perekam suaranya. Lalu kenapa mereka menghilang? Karena pintu yang dijaga sudah dibuka, tapi tak bisa ditutup lagi, jawab Mbah Suranta lirih. Ia menjelaskan bahwa setiap malam Jumat Kliwon, Darmo melakukan panyupuhan di ruang bawah tanah rumah itu. Namun malam terakhir, ada tamu tak diundang yang ikut dalam ritual. Seorang perempuan muda yang disebut-sebut ingin mendapat ilmu cepat. Setelah malam itu, tak ada lagi kabar dari keluarga Darmo. Ritual berubah kacau dan desa memilih diam. Bukan mereka yang pergi, lanjut Mbah Suranta, tapi rumah itu yang menahan mereka. Rendra semakin penasaran. Ia meminta izin untuk merekam wawancara, namun Mbah Suranta menolak keras. Sebagai gantinya, ia memberikan sesuatu. Topeng kayu kecil berukir wajah tersenyum. "Kalau kau kembali ke rumah itu, pakai ini di depan cermin. Kalau bayangannya tak sama, segera keluar." Malamnya, Rendra memutuskan kembali ke lokasi. Kali ini, ia ditemani Raffi, kameramen dari tim Jejak Gelap Nusantara. Udara lebih dingin dari sebelumnya. Saat mereka tiba, rumah itu tampak lebih utuh. Catnya seperti baru, jendela tertutup rapi. Namun, jam menunjukkan pukul 0.47 dan suara gamelan mulai terdengar lagi. Raffi menyiapkan kamera, Rendra memakai topeng kayu di depannya. Ia menatap cermin besar itu lagi, tapi yang terpantul bukan dirinya, melainkan ruang panggung, seperti pentas wayang dengan tirai hitam dan cahaya kuning dari belakang layar. Dari balik tirai itu muncul sosok dalang tua dengan wajah mirip Mbah Suranta, namun matanya kosong. Yang mencari kebenaran, suara dalang itu menggema, akan menjadi bagian dari cerita. Tiba-tiba, dari lantai muncul tali wayang yang melilit kaki Rendra dan Raffi. Lampu kamera berkedip, bayangan di cermin menari cepat. 4 sosok keluarga Darmo kini duduk di belakang dalang itu, menatap lurus ke arah mereka. Suara gamelan makin cepat, berubah jadi seperti detak jantung. Rendra berusaha melepas lilitan tali, tapi saat topeng di tangannya jatuh, semua suara berhenti. Rumah kembali gelap. Ketika lampu kamera stabil lagi, Rendra berdiri sendirian. Raffi sudah hilang. Yang tersisa hanya topeng kayu itu, tapi kini mulut ukirannya terbuka, seperti sedang berteriak. Rendra menatap ke cermin. Di sana, Raffi masih berdiri di sisi lain, menatap balik dan mengangkat kamera, tapi wajahnya datar, tanpa ekspresi. "Aku sudah di sini duluan," suara Raffi bergema dari pantulan itu. "Kau mau ikut masuk, Ren?" Rendra terpaku di depan cermin. Bayangan Raffi di sisi lain masih menatapnya, tersenyum samar, lalu mengangkat tangan seolah mengajak masuk. Udara di sekitar tiba-tiba berubah, lebih berat, dingin menusuk, dan terdengar dengungan rendah, seperti bisikan dari dasar tanah. Ia berusaha mundur, tapi kakinya seperti menempel di lantai. Kamera di tangannya merekam semuanya tanpa henti. Dalam rekaman, suaranya bergetar. Aku melihat Raffi di cermin, tapi dia tidak di sini. Aku sendirian."
Cahaya redup dari senter mulai berputar pelan, lalu mati. Hanya tersisa cahaya bulan dari jendela yang membuat bayangan cermin berkilau. Rendra menatap lagi. Kini, di dalam pantulan, rumah tampak bersih dan hidup. Ada suara anak kecil tertawa, aroma masakan, dan Bu Rini, ibu dari keluarga Darmo, terlihat sedang menyapu lantai sambil bersenandung. Semuanya terasa nyata, tapi tidak di dunia Rendra. Masuklah kalau ingin tahu kebenaran. Suara perempuan itu berkata lembut dari dalam cermin. Kami tidak menghilang, kami hanya berpindah. Rendra mendekat tanpa sadar. Ujung jarinya hampir menyentuh permukaan cermin saat tiba-tiba topeng kayu di lantai bergerak sendiri, memutar ke arahnya, lalu pecah menjadi dua. Dari retakan itu keluar asap tipis yang berputar membentuk tulisan, "Jangan percaya bayanganmu sendiri." Ia tersadar, mundur cepat, lalu lari keluar dari rumah. Udara malam Cirebon terasa lebih hidup dari biasanya. Tapi ketika ia menoleh, rumah itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah lahan kosong dengan batu nisan kecil bertuliskan huruf Jawa. 4 nama terukir samar, Darmo, Rini, Aldi, Rara. Rendra menatap layar kameranya. Rekaman yang baru saja ia ambil masih menunjukkan rumah itu berdiri kokoh, pintunya terbuka, dan Raffi di dalamnya sedang merekamnya balik. Ia menekan pause, layar berhenti pada satu frame. Raffi berdiri di depan cermin, tapi bayangannya bukan manusia. Bayangannya punya wajah kayu dengan senyum lebar yang sama seperti topeng pemberian Mbah Suranta. Rendra segera pergi menuju rumah Mbah Suranta malam itu juga. Namun begitu sampai di gang rumahnya, semua lampu padam. Rumahnya kosong, bau dupa masih tercium, dan di dinding terukir kalimat dengan arang, "Penjaga sudah kembali ke panggungnya." Di meja dapur, Rendra menemukan kertas kusam bertuliskan tangan tua. Kalau kau ingin menutup gerbang itu, cari panggung lingsir di balik cermin agung di Keraton Kasepuhan. Di sana, semua dimulai. Ia memejamkan mata, napasnya berat. Semua mengarah pada tempat yang bahkan warga Cirebon enggan sebut namanya. Keraton Kasepuhan, di ruang paling dalam, konon ada cermin besar peninggalan zaman Sunan Gunung Jati yang digunakan dalam upacara spiritual kerajaan. Kalau benar mereka terjebak di balik sana, gumam Rendra, maka untuk menyelamatkan mereka, aku harus ikut menyeberang. Ia menatap kameranya sekali lagi, berbicara pelan ke mic. Jejak gelap Nusantara. Log keempat, aku akan menuju Keraton Kasepuhan malam ini. Jika aku tak kembali, jangan biarkan siapapun menatap cermin di rumah Darmo lagi. Ia menutup buku catatan, mengantongi potongan topeng, dan melangkah ke jalanan yang perlahan diselimuti kabut tipis. Di belakangnya, di layar kamera yang masih menyala, sosok Raffi muncul sebentar, berdiri di jalan menatap ke arah Rendra. Namun kali ini, bayangannya tidak mengikuti gerak tubuhnya. Keraton Kasepuhan sunyi malam itu. Udara dingin membawa aroma kemenyan dari arah pendopo. Rendra berjalan perlahan, menyalakan kamera, hanya ditemani gema langkahnya sendiri. Di ruang paling dalam, ia menemukan panggung lingsir, panggung tua dari kayu jati hitam, di atasnya berdiri cermin besar berbingkai emas yang retak di bagian tengah. Di depan cermin itu ada sesajen, melati segar, kendi air, dan sepotong topeng kayu yang sama seperti milik Mbah Suranta. Rendra menaruh kameranya di lantai, menatap cermin dan berkata pelan, "Aku datang bukan untuk mengganggu, tapi mencari kebenaran. Di mana keluarga Darmo?" Permukaan cermin bergetar seperti air. Dari baliknya muncul bayangan rumah di Gang Kuning, lengkap dengan keluarga Darmo yang duduk di meja makan. Mereka tersenyum ke arahnya.
Namun di belakang mereka, sosok Raffi berdiri dengan wajah datar, memegang kamera. "Kau ingin tahu kebenaran, Rendra?" Suara Raffi terdengar menggema. "Kebenarannya, kita semua hanya bayangan dari cerita yang belum selesai." Cermin itu tiba-tiba memecah, memantulkan cahaya putih menyilaukan. Suara gamelan kembali berdentum cepat, bercampur bisikan ribuan suara. Rendra berusaha menutup telinganya, tapi suara itu masuk ke pikirannya. Yang mencari di balik gelap akan menjadi bagian dari gelap itu sendiri. Rekaman berakhir dengan dentuman keras dan layar hitam. 3 hari kemudian, kamera Rendra ditemukan di dalam keraton, tepat di depan cermin yang kini benar-benar pecah. Tak ada jejak tubuh, hanya suara terakhir dari rekaman. Mereka tak hilang, mereka menunggu di sisi lain. Itulah akhir kisah Jejak Gelap Cirebon, Ritual Tengah Malam, dan hilangnya satu keluarga. Kasus ini hingga kini masih meninggalkan tanda tanya. Apakah keluarga Darmo benar-benar menghilang atau mereka terjebak di dunia yang berbeda? Kalau kamu punya kisah serupa tentang tempat, ritual, atau tragedi yang disembunyikan, ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan kisah gelap berikutnya dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rendra, pamit dari kegelapan. Salam Jejak Gelap Nusantara.